Nah ini kan kalau di awal tadi sudah disinggung bahwa Kak Marta ini meraih 3 nominasi terbaik di kancah nasional pemirsa. Bisa diceritain nggak sih Kak, apa aja nominasi yang diraih itu? Buat pertama itu nominasinya Best Ethnic Formal, yang kedua itu ada persahabatan, dan ketiga itu sosial media. Wah, 3 langsung loh. Ada istilah kenali potensi ya Bang ya, kenali potensi. Nah kira-kira kalau dari pemerintah sendiri, dari anggota dewan sendiri, ada nggak sih salah satu dukungan untuk para pemuda-pemudinya? Dan selama ini saya kira sudah berjalan dengan baik. Nah kami, bentuk support kami sesuai dengan tupoksi kami adalah salah satunya adalah bagian dari penganggaran. Tentu kalau memang nanti suatu saat dibutuhkan anggaran-anggaran yang memerlukan misalnya anggaran dari pemerintah daerah, yaitulah tugas kami mensupport stakeholder terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Hidayati di Bicara Fakta. Dan tema kita kali ini lebih berbeda ya dari biasanya. Dalam ajang pemilihan Duta Kebudayaan Tempo hari lalu, Marta Ayu Safitri, pemudi asal Lampung Timur ini berhasil meraih 3 nominasi terbaik tingkat nasional. Dan ini tentu menjadi kebanggaan dan juga rasa berterima kasih kami sebagai warga Lampung. Nah, siapakah sosok Marta sebenarnya dan bagaimanakah perjuangan di balik prestasinya? Kita akan ngobrol langsung bersama Kak Marta Ayu Safitri. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Halo Kak, Assalamualaikum. Apa kabar Kak Marta? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Baik ya, Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih nih Kak, karena Kak Marta sudah berkenan untuk hadir ke studio, dan juga terima kasih atas prestasinya untuk kita semua begitu. Nah, pemirsa, nggak cuma ada Kak Marta, karena kita juga di sini ingin melihat bagaimana sih sebenarnya dukungan dari pemerintah terhadap talenta-talenta yang dimiliki oleh pemuda-pemudi dari Lampung. Salah satunya seperti Kak Marta tadi. Oleh karena itu di studio juga telah hadir, ini ada Bang Yanwar Irawan, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Ya. Nah ini yang kedua kali ya Bang ya kesini ya Bang ya dengan saya. Semoga nggak bosen ya Bang. Amin, nggak, insya Allah. Nggak, insya Allah. Nah ini sebelum kita lebih jauh membahas mengenai bagaimana peran pemerintah, gimana dukungannya, saya pengen ke Kak Marta terlebih dahulu. Nah biar kita lebih kenal nih pemirsa sama Kak Marta, mungkin bisa diceritain nih Kak Marta, sebenarnya Kak Marta itu dari mana, kemudian saat ini sedang kuliah atau sedang sekolah, seperti apa sih Kak Marta? Kalau Marta sendiri Kak, itu berasal dari Lampung Timur. Lampung Timur. Keseharian sehari-hari itu bekerja sebagai staf notaris PPAT di Mataram Marga di Lampung Timur. Oke, jadi saat ini juga sudah bekerja ya Kak ya? Luar biasa. Nah, kalau kakak juga bekerja, kemudian juga berprestasi begitu, itu emang nggak susah Kak ngatur waktunya? Sebenarnya susah sih Kak, cuman tergantung di diri kita sendiri bagaimana kita bisa menjalani dan membagi waktunya. Oke, luar biasa sekali Kak Marta. Nah ini kan kalau di awal tadi sudah disinggung bahwa Kak Marta ini meraih 3 nominasi terbaik di kancah nasional pemirsa. Bisa diceritain nggak sih Kak, apa aja nominasi yang diraih itu? Buat pertama itu nominasinya Best Ethnic Formal, yang kedua itu ada persahabatan, dan ketiga itu sosial media. Wah, 3 langsung loh. Itu susah nggak sih Kak untuk meraih ketiganya langsung? Ada nggak tips triknya atau seperti apa? Sebenarnya ya susah sih Kak, cuman terkadang itu orang melihat keberhasilan kita saat sekarang, tapi tidak tahu perjalanan kita itu bagaimana gitu. Ya tipsnya itu ya coba dulu aja, jangan berhenti sebelum kita mencoba. Oke, Kak Marta ini kalau nggak salah 20 tahun ya Kak umurnya? 20 tahun sudah berhasil dan membanggakan begitu. Mungkin bisa diceritakan awal mulanya tertarik di dunia pemilihan ajang kecantikan sama saja ya. Itu gimana Kak awalnya? Apakah dari sekolah dulu memang ikut kegiatan semacam itu atau seperti apa? Kalau pertama itu dari SMK. Dari SMK? Dari awal mulai itu pada saat SMK itu memang ditunjuk untuk mengikuti mengenai SMK, dan alhamdulillah di situ mendapat juara 2 di SMK. Lalu
coba di Lampung Timur sendiri, kabupaten sendiri, itu alhamdulillah masuk top 12. Lanjut lagi. Itu tahun berapa Kak? Ya, Tahun berapa itu yang pertama? yang pertama 2018, mulai dari 2018 sampai sekarang alhamdulillah. Jadi off ketika 2019 saja Kak, lalu abis itu lagi dengan. Oke, jadi yang pertama Muli Mekhanai tingkat SMK. Iya. Jadi itu lingkupnya satu sekolah. Iya benar-benar. Dari lingkup satu sekolah waktu itu berarti kelas berapa Kak? Itu sekitar kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK, Kelas 2 ikut SMK. Muli Mekhanai SMK. SMK. Kemudian lanjut ke tingkat kabupaten. Itu Lalu- apa? Muli Mekhanai juga? Iya, mulai mengenai Lampung Timur. Terus lanjut lagi baru ke provinsi, terus ke nasional. Oke, berarti emang dididik dari awal ya, sudah mengikuti dari awal begitu. Nah, kemudian nih Kak, kenapa sih Kakak tertarik untuk bergerak ataupun tertarik terjun ke dunia pemilihan seperti itu? Kalau dari Marta sendiri itu tertarik sebenarnya kemauan sendiri karena pengen mengenalkan dan ingin tahu bagaimana ruang lingkup di luar gitu. Oke, kalau dari Kabupaten Lampung Timur sendiri pada saat Kakak mengikuti kan otomatis gara-gara abis main ke sini nih atau abis gara-gara apa nih? Kalau Kakak sendiri gimana? Sebenarnya kalau dari Lampung Timur itu bukan apa ya, dia salah Marta sendiri sih. Itu dari awalnya tidak ngomong sama di Lampung Timurnya, jadi lebih ke pribadi sendiri, jalan-jalan sendiri gitu. Karena takut di situ kan sibuk, jadi nggak tahu kita harus memasuki lewat dari mana dulu gitu untuk izinnya. Gitu. Oke, baik. Nah, sebelum dilanjutkan nih pemirsa, saya ke Bang Yanuar juga nih. Nah, Bang, ini kan kalau dilihat dari Kak Marta sendiri, ini kan memang perjuangannya memang dari awal ya Pak, ya Bang ya, dari awal dari SMK ini sudah mengikuti ajang-ajang pemilihan semacam itu. Gimana sih Bang melihat bahwa banyaknya ajang-ajang pemilihan duta-duta semacam ini? Gimana Abang melihat hal itu? Baik, terima kasih Anissa. Ya, yang pertama tentu kita memberikan apresiasi ya kepada adik-adik kita, anak-anak muda, termasuk kepada Marta, yang tentu memang harus, anak muda memang harus menyadari betul bakat mereka ada di mana, talent mereka ada di mana, sehingga dalam konteks-konteks seperti ini kan saya pikir daripada anak-anak muda ini melakukan hal-hal yang negatif dengan banyaknya media sosial, ya saya kira ini sesuatu yang positif. Oleh karenanya ya tentu kami sebagai pemerintah daerah, khususnya Provinsi Lampung, pasti akan mensupport kegiatan-kegiatan semacam ini. Dan ada hal-hal serupa, misalnya ada duta yang lain-lain juga. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita semua, karena kebetulan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu ada di mitra saya gitu. Ada di mitra, ya, ada di Komisi 5 ya, sehingga ini menjadi tanggung jawab kami, menjadi tanggung jawab kita semua. Saya kira untuk mensupport adik-adik ini, apalagi dia sudah tingkat nasional. Nah, saya kira ini ke depan kita minta juga kepada adik-adik, bukan hanya saja Marta, tapi yang lainnya, agar supaya semangat mengikuti hal-hal seperti ini sepanjang dia memang positif. Kami pemerintah daerah tentu akan mendukung itu. Oke, tadi di awal kami garis bawahi ada istilah kenali potensi ya Bang ya, kenali potensi. Nah, kira-kira kalau dari pemerintah sendiri, dari anggota dewan sendiri, ada nggak sih salah satu dukungan untuk para pemuda-pemudinya ini biar bisa mengenali potensi dalam dirinya begitu? Iya, kalau kegiatan-kegiatan semacam itu kan ada di stakeholder tertentu, misalnya apalagi kalau ajang Muli Mekhanai itu kan ada stakeholder di provinsi, kalau di provinsi ada Dekranasda dan lain-lain, dan selama ini saya kira sudah berjalan dengan baik. Nah, kami bentuk support kami sesuai dengan tupoksi kami adalah salah satunya adalah bagian dari penganggaran. Tentu kalau memang nanti suatu saat dibutuhkan anggaran-anggaran yang memerlukan misalnya anggaran dari pemerintah daerah, ya itulah tugas kami mensupport stakeholder terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan semacam ini. Oke, kalau sejauh ini nih Bang, karena kan emang Komisi 5 ini kan di bagiannya pendidikan, kebudayaan, sosial begitu. Sejauh ini ada nggak sih Bang bentuk kayak kerjasama dengan kayak tadi stakeholder terkait begitu? Iya, ada, udah pasti itu. Sudah pasti semua kegiatan kayak misalnya Dispora, dia dalam kegiatan kepemudaan itu kita support penuh.
Ya, kemudian misalnya dari dinas-dinas yang lain juga, sepanjang itu memang untuk kepentingan masyarakat kita, kepentingan Provinsi Lampung, tidak ada alasan untuk kami tidak mendukung itu. Saya kira kami harus dukung, dan kita memang sekali lagi mengapresiasi dan mensupport adik-adik kita yang memang punya pemikiran-pemikiran positif untuk ikut ajang-ajang yang bisa mengharumkan nama Provinsi Lampung. Oke, benar. Nah, kemudian saya ke Kak Marta kembali nih, Kak. Waktu kakak mengikuti ajang perlombaan di Jambi ya, Kak? Iya, di Jambi. Itu bulan berapa, Kak? Bulan 10. Sekarang bulan 10. Iya, bulan 10. Tanggal berapa? Bulan itu dari tanggal 10 Oktober sampai dengan 17 Oktober. Jadi seminggu ya, Iya, seminggu full di karantina Iya. di sana. Nah, pada saat karantina nih, 10 hari di sana, ada nggak sih, Kak, kesan menarik gitu selama mengikuti karantina di sana? Tentunya pasti ada ya, kayak kesan, mulai dari kesan, itu sedih, senang, pasti kita lalui di sana. Apa tuh yang bikin sedih? Kalau sedih itu mungkin berpisah ya, kayak perpisahan itu pasti ada, setiap ada pertemuan itu pasti ada perpisahan gitu. Kalau buat kebahagiaan kita sendiri itu mulai bisa mengenal orang-orang baru, bisa mengenal dari daerah masing-masing, bisa mengenalkan adat kita ataupun bahasa kita ke orang-orang gitu. Itu sih yang paling luar biasa. Oke, jadi sembari kita mengenalkan kebudayaan Lampung, kita juga belajar kebudayaan di provinsi-provinsi yang lain, begitu. Nah, kemudian kan nih, Kak, di sana kan otomatis ada puluhan provinsi ya yang sebagai yang mewakili daerahnya masing-masing. Nah, kira-kira selama karantina siapa sih, Kak, atau dari mana sih daerah yang sangat kuat begitu? Kebetulan saingannya itu pertama dari Kalimantan Timur, lalu Jawa Timur itu yang terutama kuat sekali. Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Tapi Kak Marta ini luar biasa karena berhasil membawa pulang 3 nominasi terbaik ya, Kak ya. Berjalan sendiri juga sih, Kak. Luar biasa Kak Marta ini. Kemudian nih, Kak, ini kan jabatannya berarti 1 tahun ke depan ya? Iya, 1 tahun. 1 tahun ke depan. Ini apa nih, Kak, rencana ke depannya dalam 1 tahun selama menjabat, apa saja nih rencana-rencananya? Iya. Kalau Marta sendiri itu bukan pemenang yang sesungguhnya, itu bukan hanyalah memenangkan sebuah Bukan sas, hanyalah ya. loh, bukan hanyalah. Bukan hanya sebuah sas ya, kayak, tapi bagaimana cara kita menjalankan tugas dan bisa berkontribusi dengan semuanya. Kalau buat Marta sendiri, Marta itu ingin mengenalkan salah satu potensi yang ada di Lampung, khususnya mulai dari tarian ataupun bersahabat gitu. Bersahabat bukan dalam kita aja gitu, pengen langsung terjun ke mulai dari anak-anak yang mohon maaf yang buta tuli ataupun ya semacamnya gitu. Jadi ingin terjun situ, cuman Marta masih bingung memulainya itu dari mana gitu. Nanti kita tanya sama Bapak Dewan. Memulainya dari mana? Oke, jadi emang yang terjun langsung ke masyarakat gitu ya. Nah, tadi juga disinggung bahwa katanya Kak Marta juga ingin mengenalkan tarian-tarian yang di Lampung. Apakah Kak Marta ini juga seorang penari? Iya, benar sekali. Oh, penari juga ya, Kak? Nah, penari di salah satu sanggar. Oh, sanggar di Lampung Timur. Di Lampung Timur. Apa nih nama sanggarnya, Kak? Sanggar Kencana Intan, Sanggar Serumpun. Oh, banyak. Ada banyak. Iya. Ada sanggar apa tadi, Mama? Kencana Intan. Kencana Intan, kemudian Sanggar Serumpun. Sanggar Serumpun. Nah, sudah dari berapa lama, Kak, terjun di situ? Kalau dari sanggar itu dari SD sih, Kak, sebenarnya. Lalu dilantik sebagai salah satu pelatih yang ada di situ. Luar biasa sekali Kak Marta ya. Dari SD dilatih sampai akhirnya jadi pelatih gitu. Benar. Nah, kemudian nih tadi juga disinggung harus mulainya dari mana gitu. Kita langsung nanya aja ya sama Pak Dewan. Gimana nih Bang Junior nih, Bang? Terkait ini bingung nih Bang nih, terkait talentanya, ini talenta sudah ada. Kemudian juga sudah berhasil meraih tingkat nasional juga. Tapi mulainya dari mana? Gimana nih Bang? Ya, pertama sebenarnya secara tidak disadari Marta sudah memulai itu gitu loh. Dan kemudian saya kira benar tadi disampaikan, ini kan bukan hanya sekedar merebut gelar juara itu, tapi outputnya, dampaknya nanti kepada khususnya daerah nggak ada juga, saya kira juga akan menjadi sia-sia. Nah, tadi disampaikan proses dia meraih gelar ini kan tidak gampang juga, tapi setelah nanti gelar ini dia raih kemudian juga tidak ada
apa dampak positif, apalagi tentang, kan tadi disampaikan kita harus mengenalkan kearifan-kearifan lokal khusus tentang budaya segala macam. Ini yang barangkali yang lebih penting gitu. Nah, memulainya dari mana? Saya kira banyak, tergantung nanti Marta dia mau dari mana. Kalau dia mau mulai dari misalnya menggandeng pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, ya segera sampaikan bahwa apa yang dia lakukan selama ini sekarang sudah sampai proses ini, ya tentu termasuk tadi keinginan-keinginan beliau untuk mengenalkan budaya-budaya lokal itu harus disampaikan, dan tidak bisa kerja sendiri. Nah, nanti ada dinas-dinas terkait, stakeholder terkait, yang saya kira ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tapi Marta sudah membuat tangga untuk itu, tinggal nanti kita bekerja sama. Apa sih yang menjadi konsen kita misalnya, kan budayanya apa gitu misalnya. Ya, yang ditonjolkan. Iya, yang akan ditonjolkan. Kan kita banyak betul kebudayaan-kebudayaan Lampung ini, kearifan-kearifan lokal kita. Dan ini kita harus mulai dari mana? Karena nggak bisa juga diraup sekaligus, harus ada yang menjadi prioritas. Iya, benar. Ya kan? Nah, prioritas Marta ini di mana misalnya kan? Nah, nanti baru kita akan tahu stakeholder mana saja misalnya yang ada korelasinya dengan kegiatan yang dilakukan oleh Marta ini. Nah, jadi memang belum selesai perjuangannya, justru menurut saya dengan diperolehnya gelar itu perjuangan ini baru mau mulai. Baru mau mulai. Iya. Ini start awal untuk melangkah ke depan dalam 1 tahun ini, apa sih nanti yang harus menjadi kontribusi untuk pemerintah daerah. Sekali lagi, karena memang kami DPR pertama adalah representatif dari perwakilan masyarakat yang ada di Provinsi Lampung, kemudian juga berdasarkan Undang-Undang 23 2014 bahwa DPRD itu bagian dari pemerintahan daerah. Nah, oleh karenanya sepanjang memang adik-adik ini punya program yang baik, tentu kami harus mensupport itu. Oke, kemudian kalau berbicara kan Kak Marta ini Duta Pemudi Kebudayaan, jadi otomatis ini berhubungan dengan Dinas Kebudayaan ya Bang ya? Posisinya itu di mana sih Bang? Kalau duta-duta ini di pemerintahan itu seperti apa, posisinya di mana? Iya, pertama nanti Marta saya kira berkoordinasi dulu dengan dinas terkait. Di situ ada Dinas Pendidikan, kalau dia misalkan di bawah kebudayaan ini di bawah naungan Dinas Pendidikan. Atau kalau pada mau lebih khusus lagi tentang tadi disampaikan background awalnya Muli Mawana, ada Dekranasda kita gitu kan, yang di bawah pimpinan Ibu Gubernur langsung gitu kan. Nah, ini yang saya kira koordinasi dengan stakeholder apa yang ada ini dulu yang penting. Nah, nanti tinggal selanjutnya baru nanti mereka bersama-sama menyusun program saja, apa saja yang akan dilakukan ke depan ini, momen-momen apa saja misalnya yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung dalam hal misalnya waktu dekat ini mau ada Muktamar NU misalnya. Bagaimana peran adik-adik ini termasuk Marta ini dalam memperkenalkan, mempromosikan kepada, kan ini nanti seluruh Indonesia yang hadir. Iya, nasional tadi. Iya, seluruh Indonesia ini yang hadir Muktamar NU ini. Jadi saya kira bukan hanya sekedar seremonial Muktamar NU udah begitu selesai, tapi kehadiran orang-orang dari luar Provinsi Lampung ini pulang itu membawa sesuatu, termasuk selain hasil yang muktamar itu tadi, tentu budaya-budaya, kearifan-kearifan lokal yang ada di Lampung mereka harus tahu gitu. Sehingga ini menjadi daya tarik nanti untuk mereka berlama-lama di Lampung. Nah, kalau mereka lama di Lampung tentu kan kontribusi baik bagi UMKM ataupun misalnya perekonomian. Iya, tentu saya kira ini akan sangat-sangat membantu gitu. Oke. Nah, ini sudah diberikan jalan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan di media online ini, Kak Marta juga sudah beberapa kali menghadiri kayak ke dinas, kemudian ke bupati dan lain sebagainya. Itu gimana tuh Kak waktu ke sana? Waktu ke sana alhamdulillah disambut dengan baik sama orang tua juga kesananya. Keluarga-keluarga disambut dengan baik luar biasa, khususnya di Bupati Lampung Timur. Lalu ya mungkin itu kesalahan Marta dari awal karena tidak berbicara ke dinas gitu. Jadi Bupati Lampung Timur bilang junjung, lalu kata Bapak Bupati dia memohon maaf sebesar-besarnya karena memang kurang mendengar bahwasannya Marta ini ke nasional.
insya Allah kedepannya Bupati berpesan kalau ada apa-apa langsung bilang, langsung hubungi. Alhamdulillah udah dikasih nomor telepon kontaknya sendiri. Jadi lebih enak nanti itu kedepannya. Kalau buat sekarang mungkin belum Kak, cuman insya Allah nanti kedepannya akan lebih berkontribusi lagi ke Timur gitu. Oke, jadi memang sudah dikasih kontaknya juga biar nanti komunikasinya lebih lancar begitu ya Kak ya. Terkait gimana sih kedepannya Duta Kebudayaan, gimana kontribusinya nanti kedepannya begitu. Nah kemudian nih Kak, saya ingin ke Kak Marta kembali. Kemudian ada nggak sih Kak tips dan trik agar teman-teman mungkin di luar sana juga banyak nih Kak yang ingin menjadi salah satu pemudi yang mewakili daerahnya, mewakili Provinsi Lampung di ajang-ajang pemilihan semacam ini, entah itu Duta Kebudayaan ataupun duta-duta yang lain. Seperti apa Kak? Kalau buat tips itu sendiri, pertama yang percaya diri. Percaya diri. Yang kedua itu coba. Oke. Lalu yang ketiga itu jangan pernah menyerah sebelum kita mencoba dan melakukan sesuatu. Gitu. Oke, percaya diri, coba dan jangan menyerah ya kuncinya ya. Oke, itu 3 tips dari Kak Marta. Nah, kalau misalkan Kak Marta sendiri kan ini langsung dapat 3 nominasi nih Kak. Ada etnik apa tadi Kak? Etnik formal ya. Etnik formal, kemudian tadi ada persahabatan dan sosial media. Nah, dimulai dari etnik formal dulu nih Kak. Nah, etnik formal itu gimana sih sampai Kakak bisa menang di nominasi itu gitu? Kalau buat menang di nominasi itu kan baju yang kita kenakan. Itu berhubungan baju Marta yang Marta kenakan itu mulai dari aksara Lampung. Jadi desainnya itu dibentuk dengan sidik jari aksara Lampung, mulai dari sayapnya, lalu belahannya itu dimulai dari aksara Lampung semua gitu. Itu desainer asli dari Lampung Timur atau dari Provinsi Lampung? Oh, dari Provinsi Lampung. Oke. Jadi memang sudah dirancang sedemikian rupa gitu ya. Kemudian kalau yang persahabatan itu kurang paham atau nilainya dari mana. Cuman mungkin karena kita dekat, mulai dari kita dekat dengan teman ataupun dengan juri selama proses karantina itu tadi ya. Jadi memang komunikasi dan sosialisasi itu juga penting ya sebagai penilaian begitu. Dan yang terakhir adalah sosial media. Sosial media itu bagaimana cara kita mengenalkan kebudayaan kita, khususnya di Lampung sendiri, itu lewat media sosial itu bagaimana. Oke, jadi pakai media sosial pribadi juga harus rajin-rajin gitu ya. Oke, jadi gitu pemirsa. Biar teman-teman yang mungkin nanti ingin mengikuti ajang perlombaan ataupun ajang pemilihan serupa, itu ini bisa menjadi tips dan triknya begitu, agar sama seperti Kak Marta bisa mengharumkan nama Lampung. Nah, kemudian nih, saya ke Bang Yanuar kembali. Ini kan kalau di Komisi 5 itu ada menaungi juga terkait pendidikan, kebudayaan begitu ya Bang ya. Kalau misalkan dari DPRD sendiri nih Bang, apakah ada bentuk dukungan lain semacam misalnya kalau misalkan di ajang-ajang perlombaan olahraga itu ada kompensasi ataupun ada beasiswa pendidikan untuk teman-teman. Kalau misalkan yang ini gimana nih Bang? Iya, itu yang saya bilang, yang bicara teknis itu stakeholder terkait. Nah, karena memang mereka katakanlah misalnya nanti Marta mau melanjutkan kuliah kemana, ya tentu kita baru kita harus berkomunikasi dengan universitas mana misalnya, sehingga kita memberikan beasiswa misalnya, karena sudah keikutsertaan beliau mengharumkan nama Lampung. Nah, saya kira sepanjang itu yang saya bilang, komunikasi itu penting. Nah, jadi selama ini saya kira itu yang harus dilakukan oleh Marta, bahwa kita sebagai makhluk sosial nggak bisa juga berjalan sendiri. Tadi beliau cerita perjalanan beliau dengan berjalan, mohon maaf, seadanya saja beliau bisa meraih ini semua. Nah, bagaimana nanti kalau banyak dukungan dari pemerintah dan stakeholder terkait, saya kira insya Allah ini bisa memaksimalkan lagi. Dan hari ini kita bentuk dukungan dari Pilar TV juga, kita sudah apresiasi kan ya. Jadi macam-macam semacam inilah gitu. Nah, Marta juga tidak hanya cukup di diri dia sendiri, artinya apa yang dia raih hari ini mestinya harus diketok tularkan dengan tadi ada yang lain, sehingga menjadi motivasi bagi pemudi-pemuda yang lain misalnya untuk ikut bersama-sama, misalnya itu tadi
membaca talentnya masing-masing, ya tidak harus menjadi model seperti dia, tapi paling tidak ketika dia punya talent-talent atau bakat-bakat yang lain, dia termotivasi karena mendengar senior-seniornya yang sudah lebih dulu terjun di situ. Ya, jadi barangkali nanti ada kegiatan-kegiatan misalnya FGD atau apa, ya nggak ada masalah. Saya kira adik-adik kita yang punya prestasi ini dilibatkan saja. Oke, baik. Gitu. Jadi yang terpenting adalah komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat secara umum begitu. Nah, ini mungkin terakhir ya Kak Marta dan juga Bang Yanuar. Saya ke Kak Marta dulu. Apa nih Kak harapan ke depannya terkait kebudayaan di Lampung? Kemudian pesan-pesan lah untuk teman-teman di rumah seperti apa? Kalau buat pemerintah, Marta sebelumnya sangat berterima kasih karena sudah mensupport sejauh ini, khususnya juga di Gilar TV, dan Bang Yanuar juga terima kasih banyak sudah mendukung dan mensupport Marta, khususnya Bupati Lampung Timur juga. Marta sangat berterima kasih banyak. Buat kalau pesan-pesan, Marta ingin kedepannya itu lebih baik, bukan hanya diri Marta sendiri. Untuk orang-orang yang mengikuti page di luar sana, mohon bantuan dan dukungannya. Itu tidak harus berupa uang, tetapi motivasi dan dukungan itu penting dari pemerintah daerah. Terima kasih. Oke, baik. Kemudian kalau buat teman-teman di luar sana yang mungkin ingin mengikuti jejak Kak Marta, kalau buat teman-teman itu mau mengikuti jejak Marta, itu yang kata Marta tadi, harus berani mencoba, jangan pernah takut sebelum kita mencoba. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Marta. Kemudian ke Bang Yanuar nih Bang. Gimana nih Bang harapan ke depannya Bang? Iya, saya kira sekali lagi kami pemerintah Provinsi Lampung menunggu langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Marta. Makanya saya pikir harus ada step-step yang harus dia lewati sekarang karena dia berasal dari Lampung Timur. Saya kira nanti berkoordinasi dengan pemerintah daerah Lampung Timur, misalnya di situ dinas apa yang membawahi kegiatan-kegiatan Marta, apakah dia di Dispora atau dinas pendidikan. Nah, nanti dinas pendidikan ini berkoordinasi dengan dinas terkait juga di Provinsi Lampung. Kami menunggu misalnya kalau misalnya ada Marta mau beraudiens dengan DPRD Provinsi Lampung, ya kami tentu siapkan waktu untuk menerima adik-adik ini. Kemarin juga saya langsung dengan teman-teman menerima adik-adik kita yang juga mengharumkan nama Lampung, ya salah satunya adalah yang dipercaya oleh pemerintah untuk menaikkan bendera merah putih di istana waktu itu. Nah, dari itu nanti kan di situ banyak media. Nah, saya kira ini salah satu juga cara untuk kami mensupport dengan diberitakannya banyak media. Tentu nanti kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan tadi teman-teman akan lebih tahu nanti dengan Marta, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sesuai dengan bidangnya nanti akan coba kita sarankan untuk dilibatkan gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Yanuar dan juga Kak Marta ya atas waktunya, bincang-bincangnya dan segala hal motivasinya juga. Ini salah satu motivasi untuk kita semua. Nah pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama dengan narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Jadi buat teman-teman di sana, ayo mari bersama kita kenali dulu potensi dalam diri kita. Apapun itu di passion apapun nggak masalah, yang penting kita coba. Kalau kita sudah kenal, ayo kita coba, jangan menyerah dan terus berusaha begitu ya. Baik, saya Anissa Hidayati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.